Baik, terima kasih. Saya di sini akan membacakan materi 8 Golden Rules of UI Design. 8 Golden Rules adalah panduan dalam proses pembuatan suatu rancangan antarmuka atau user interface untuk suatu website. Ben Schneiderman melalui bukunya Designing the User Interface gencar mempublikasikan panduan ini ke seluruh dunia. Setelah memahami pengertian 8 Golden Rules, sekarang saatnya memahami elemen yang ada di panduan tersebut. Ada 8 elemen penting dalam 8 Golden Rules. Mari simak ke 8 elemen tersebut. Pertama yaitu strive for consistency. Konsistensi dibutuhkan antar halaman dalam suatu aplikasi ataupun antar aplikasi yang masih berhubungan. Gunanya adalah supaya user, terutama novice user, tetap dapat mengenali halaman yang dilihat masih dalam lingkup atau masih memiliki hubungan dengan aplikasi yang digunakan. Dengan demikian, akan membuat user nyaman dalam mengeksplorasi aplikasi tanpa takut berpindah aplikasi. Kedua, Saturday Universal Usability. Dalam merancang antarmuka aplikasi, seorang interface designer harus memperhitungkan jenis variasi usernya, baik itu dari segi latar belakang, budaya, dan bahasa. Juga variasi tingkat pemahaman user terhadap aplikasi. Pada poin ini, yang lebih sering dipikirkan adalah perbedaan kebudayaan user, sehingga aplikasi harus dirancang dalam berbagai macam bahasa. Tidak harus demikian, tetapi lebih efektif jika universal usability diterapkan pada variasi tingkat pemahaman user terhadap aplikasi. User yang baru menggunakan aplikasi atau user yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi tentu memiliki preferensi antarmuka yang berbeda. Misalnya, pada shortcut untuk suatu fungsi tertentu bagi user yang sudah sering menggunakan aplikasi, sehingga dapat lebih memudahkan user untuk menggunakan fungsi tersebut. Ketiga, offer informative feedback. Informative feedback tidak harus selalu dengan jawaban dari aplikasi ke user, tetapi dapat berupa perubahan antarmuka setiap user melakukan aksi. Dengan demikian, user paham bahwa aksinya sudah direspon oleh aplikasi. Keempat, Basic Dialog Toil Closer. Untuk poin ini sebenarnya termasuk dalam bagian informative feedback dengan menyampaikan bahwa proses yang menjalankan oleh user sudah selesai. User paham bahwa dia tidak perlu menunggu apakah masih akan ada tahapan lain setelah menyelesaikan suatu proses. Kelima, prevent errors. Poin ini untuk menjaga agar user tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan proses. Sangat diperlukan supaya user tidak merasa jenuh dalam mencoba menggunakan aplikasi karena tidak bisa menemukan format atau aksi yang tepat pada saat mencoba suatu fungsi. Biasanya berupa petunjuk pengisian formulir sesuai format yang diterima oleh aplikasi sehingga user dapat mengisi formulir dengan tepat pada percobaan pertama. Keenam, Vermidiasi Reversal of Actions. Poin ini merupakan salah satu poin yang cukup penting dan fokus dari poin ini sendiri adalah mempermudah user untuk kembali ke halaman sebelumnya atau untuk membatalkan action. Tombol back dan option cancel menjadi solusi untuk poin ini. Sediakan tombol back di setiap page dan juga option cancel di setiap form yang disediakan di website. Ketujuh yaitu support internal locus of control. Poin ini terutama sangat disukai oleh user yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi, karena biasanya user ingin memiliki tampilan yang bisa diatur oleh user sendiri sesuai preferensi dari user. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan user terhadap aplikasi yang sangat mempengaruhi UX terhadap aplikasi tersebut. 8. Reduce sortir memory load.
Pada poin ini, biasanya orang lebih memusatkan pada desain, tata letak, menu, dan tombol. Tetapi sebenarnya akan lebih efektif jika diterapkan pada proses saat user harus memberikan input ke sistem. Dengan menerapkan poin ini, maka user tidak perlu mengingat data yang harus diinput ke sistem, karena data yang harus diinput sudah disediakan oleh sistem. Misalnya pada online shop, user memilih barang yang diinginkan, dan dari situ sistem langsung menerima input kode barang yang diinginkan oleh user untuk diproses pada proses pembayaran nantinya. Baik, materi selanjutnya yaitu UX Honeycomb. Mengutip usability, UX adalah soal membuat user menemukan nilai dari produk milik kita. Nilai-nilai itulah yang dituliskan oleh Peter Morville di UX Honeycomb. Saat membuatnya, Morville sendiri terinspirasi dari Three Circle of Information Architecture. Hal ini ia tuliskan di blog perusahaannya, Semantic Studios. Dalam teori ini, ada 7 value yang bisa kamu tawarkan pada pengguna. Visualisasinya bisa dilihat di bawah ini. Useful berarti berguna dan dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh pengguna. Produk yang tidak memenuhi keinginan atau kebutuhan pengguna berarti produk tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas. Usable berarti kemudahan dalam penggunaan produk yang diciptakan harus sederhana dan mudah untuk digunakan pengguna. Hal ini juga menandakan bahwa learning curve yang akan dijalankan oleh pengguna harus sedikit dan painless. Desirable berarti estetika sebuah produk. Estetika produk berkaitan mengenai bagaimana produk atraktif dan mudah untuk diterjemahkan. Findable berarti kemudahan dalam menemukan berbagai tombol dan navigasi yang jelas. Selain itu, findable juga berkaitan mengenai lama waktu yang dibutuhkan untuk mengakses sebuah fitur yang diinginkan pengguna ketika memiliki masalah. Pengguna harus mampu menemukan solusinya secara cepat. Aksesibel berarti ramah digunakan oleh semua orang, termasuk kaum disabilitas. Kredibel berarti bentuk kepercayaan pengguna atas sebuah produk yang diciptakan dan entitas yang membuat produk tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Ilham Setiawan, biasa dipanggil Ilham dengan stambuk F1G1200006. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai project design website yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pada kali ini saya menggunakan tools yaitu Figma untuk perancangannya dan juga melakukan prototyping pada website ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit studi kasus mengenai tugas kelompok kami, yaitu dimana kelompok kami mengambil studi kasus yaitu online course atau kursus online, yang dimana target market kami itu anak remaja, khususnya mahasiswa yang ingin atau yang mau belajar mengenai IT. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai websitenya dan demo dari websitenya itu sendiri, saya akan membahas dulu tab-tab apa saja atau halaman apa saja yang sudah ada di website kami. Pertama ada halaman beranda, kemudian ada halaman daftar, kemudian ada halaman masuk, halaman mengenai kursus, dan juga halaman about us. Nah, di halaman itu saya duplikasi kembali ke halaman lain ketika kita sudah melakukan login atau sudah masuk ke dalam sistem dari kursus ini. Itu ada beranda, about us yang sudah login, kemudian halaman kursus dan juga kursus yang telah yang ingin kita beli atau yang ingin kita lakukan, kemudian ada kursus yang sudah kita jalankan dan juga materi kursusnya. Nah, lanjut kita akan membahas komponen-komponen dari website kami itu sendiri. Nah, di website kami itu contohnya kita mengambil contoh dari halaman beranda. Beranda kami itu terdiri dari body, header, dan footer. Di dalamnya ada beberapa card dan juga ada beberapa section. Nah, contohnya di sini ada card tentang label,
kemudian ada card tentang informasi, dan lalu ada card tentang informasi lainnya lagi, dan juga di sini card tentang apa ya namanya, card mengenai halaman-halaman atau korporat-korporat yang telah bekerja sama dengan kami. Kemudian di sini ada card tentang feedback, lalu di sini ada card lainnya lagi. Nah, untuk lebih rincinya di sini saya akan membahas satu persatu komponen dari website kami. Di sini ada text field, gunanya untuk mengisi teks atau mengetik. Kemudian ada slider atau carousel. Kemudian ada card mengenai kursus. Di sini kita bisa lihat ada beberapa macam. Kemudian kembali lagi card informasi yang memuat informasi tentang website kami. Kemudian ada navigation bar dan juga footer. Dan ada beberapa button yang kami buat. Tidak lupa kami membuat juga hero cover. Kemudian di sini ada label. Lanjut. Membahas tentang pemilihan warna. Nah, pada website kami ini untuk primary colornya atau warna utama itu hitam. Maksudnya putih untuk primary colornya. Kemudian secondary colornya itu darkest blue atau biru yang agak kehitam-hitaman. Kemudian untuk aksennya ada beberapa warna. Contoh, warna hitam untuk teks. Kemudian ada warna abu-abu untuk beberapa teks. Lalu ada warna hijau dan juga merah untuk warna aksen yang kami gunakan. Nah, di sini juga alasan kenapa kami menggunakan warna putih, ya karena warna putih sendiri itu warna yang kalau pada beberapa website merupakan warna defaultnya atau warna utamanya. Kemudian untuk warna biru sendiri itu karena warnanya calm dan juga warna yang bisa dibilang dingin. Jadi pengguna tidak stres ketika melihatnya. Dan juga warna yang dingin itu identik dengan komputasi atau IT. Lanjut, pemilihan warna merah. Nah, di warna merah sendiri ini kami hanya menjadikan aksen atau warna aksen. Nah, kami menggunakannya itu di kalimat pada card kursusnya itu untuk mendeskripsikan bahwa kursus itu gratis. Nah, kenapa warna merah kami gunakan sebagai warna aksen dan kami masukkan untuk teks gratis? Karena penggunaan warna merah pada dasarnya itu menarik pengguna dan membuat pengguna langsung tertuju kepada hal tersebut. Lalu juga untuk card diskon kami gunakan itu warna hijau. Bukan card diskon sih, seperti icon diskon pada card kursus untuk warna hijau. Nah, di sini agar pengguna lebih atau terkesan bahwa tentang warnanya. Nah, langsung saja kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu prototyping atau hasil prototype dari website kami. Langsung saja kita masuk. Nah, di sini kita sudah ada di halaman utama atau home screen dari website kami. Nah, di website kami sendiri itu kita bisa lihat pada bagian atas dari website itu adalah navigation bar. Di sini berisi mengenai beranda dan juga beberapa tab-tab yang ada. Lalu ada dua button untuk login dan sign up. Di sini juga ada lagi button. Kemudian di sini ada informasi mengenai website kami. Kemudian ada rekomendasi kelas-kelas yang akan ada pada website kami. Nah, kemudian di sini ada informasi tentang webinar yang akan diadakan oleh website kami dan juga mengenai beberapa perusahaan yang telah mempercayai kami. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada juga halaman feedback yang bergerak seperti carousel. Kemudian di sini ada informasi lagi untuk kita masuk ke websitenya. Lalu pada bagian sini ada footer. Ada informasi mengenai website kami atau yang mendirikannya. Kemudian langsung kita masuk ke
halaman berikutnya, yaitu all course atau kursus. Nah, kursus yang ada di sini banyak, tapi untuk yang kami tampilkan itu tidak semua, hanya beberapa saja. Kita bisa lihat, dan juga kami tampilkan itu menggunakan icon card, dan di cardnya ini agar terlihat mencolok atau terlihat nampak. Di sini kami berikan efek, yaitu drop shadow. Nah, ada beberapa di sini, beberapa kursus. Kemudian kalau kita mengambil contoh pada salah satunya, yaitu yang ini, kita klik, akan terbuka halaman ini. Informasi tentang kursusnya, tidak lupa tentang persiapan pada kelasnya, kemudian materi yang akan dipaparkan, dan juga tentang kelasnya itu sendiri, dan informasi tentang mentor-mentor yang akan ada. Dan tidak lupa juga kami memberikan ini, tampilan mengenai kelas-kelas lainnya dari materi yang sama. Kita lanjut ke halaman berikutnya, ada halaman Upotas. Ini informasi lengkap mengenai website kami. Nah, untuk login kita bisa menekan button yang di atas ini. Nah, di sini ada text field yang bisa kita isi. Mari kita isikan. Ini text fieldnya menggunakan prototyping, jadi mengisi otomatis. Saya hanya menekan satu button pada keyboard saya untuk sementara. Nah, kalau kita ingin login, kita tinggal tekan ini. Kalau ingin untuk daftar, kita bisa langsung tekan ini. Kalau kita sudah mempunyai akun, kita bisa langsung menekan yang ini. Nah, kita sudah kembali ke halaman ini. Kita kembali ke halaman masuk. Kita bisa tekan oke. Kemudian kita bisa masuk. Nah, di sini ada profil kita, kemudian course. Nah, berandanya untuk beranda itu sedikit berubah, hanya menampilkan rekomendasi kelas dan juga slider tentang kelas-kelas yang ada. Untuk all course di sini sudah tampilannya masih sama. Nah, hanya yang berbeda kami menambahkan ini, kursus yang telah kita jalankan. Di sini sudah ada. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman berikutnya. Di sini kita sebagai user ingin mendaftar, kita tinggal atau membeli kelas ini, tinggal menekan yang ini, akan muncul pop-up pendaftaran berhasil. Selamat, kamu telah terdaftar di kelas Hikmah Dasar. Kemudian tekan mulai belajar. Kita masuk ke halaman yang berbeda. Di sini ada mulai kelas. Nah, di sini kita isikan, lalu kita tekan melanjutkan. Dan kita sudah masuk ke halaman materi. Untuk sejauh ini website kami itu masih dalam tahap beta, dan untuk pengembangannya akan kami kembangkan lebih lanjut. Karena untuk keperluan tugas, kami hanya menampilkan beberapa slide saja. Dan untuk lebih lanjutnya akan ada pada website yang akan kami tampilkan nantinya. Mungkin itu saja penjelasan mengenai dan juga demo dari proyek tugas kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Laude Muhammad Ilham Setiawan, sekaligus pembaca materi terakhir, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.